Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remona Trisnada Fauzia dengan NIM 220310225. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih sifat dasar dari perusahaan Unilever ditinjau dari ukuran perusahaan, konsentrasi serta teknologi yang digunakan. Yang pertama ditinjau dari ukuran perusahaan. Jadi PT Unilever ini termasuk perusahaan yang besar. PT Unilever merupakan salah satu dari perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk memproduksi home and personal care atau barang dari rumah tangga, dan food and refreshment atau makanan dan minuman. Dan PT Unilever ini sudah terdaftar di Bursa Efek sejak tahun 1982. PT Unilever ini telah mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan kategori di sepanjang tahun dengan 40% dari omset bisnis di PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2017 berasal dari brand yang memiliki misinya yaitu berkelanjutan. Serta PT ini juga memiliki 149.000 karyawan dan memiliki 400 merek di lebih dari 190 negara. Tinjauan konsentrasi. Jadi PT Unilever ini bergerak dalam bidang manufaktur dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan, dan makanan yang berbasis susu, es krim, dan lain sebagainya. Jadi PT ini bergerak pada barang konsumsi, ya, yang contohnya antara lain yang bisa kita lihat di lingkungan kita sehari-hari yaitu ada kayak sabun, Look atau Roykos dan sebagainya, beberapa merek yang tersedia di produk dari Unilever. Selanjutnya ditinjau dari teknologi yang digunakan PT Unilever. PT Unilever ini selain menggunakan perangkat keras saja, PT ini juga menerapkan yaitu 39 orgaware, infoware, serta humanware yang merupakan komponen dari teknologi terpenting. Pemahaman itulah yang diterapkan dalam proses transfer teknologi yang dilakukan dari PT Unilever. Nah, baru-baru ini PT Unilever juga baru bergabung menjalin kemitraan dengan Alibaba Cloud. Ya, Cloud yang kita tahu sendiri, Alibaba Cloud itu adalah tulang punggung teknologi digital dan intelijen digital. Serta nantinya Unilever ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan teknologi berbasis kode dari Alibaba ini untuk mengoptimalkan produk-produk yang mereka munculkan dan serta mengumpulkan atau proses pengumpulan permintaan konsumen secara online dan maupun offline. Nah, ini teknologi dari Alibaba ini sendiri itu bisa nantinya akan menganalisis kemauan pelanggan itu seperti apa atau pembeli dari Unilever itu seperti apa. Nanti bisa dianalisis di teknologi yang baru mereka gabung dari kemitraan dari Alibaba ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana struktur pasar serta kaitannya dengan pembentukan produk di PT Unilever ini. Jadi di Indonesia ini PT Unilever beroperasi melalui 4 perusahaan, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, PT Unilever Enterprise Indonesia, PT Unilever Oleosemika Indonesia, dan yang terakhir adalah PT Unilever Trading Indonesia. Lalu bisnis dalam perusahaan ini juga dibagi menjadi 2 divisi, yaitu dua divisi. Yang pertama ada Home and Personal Care dan Food and Refreshment. Produk Home and Beauty Personal Care ini mengutamakan manfaat dan inovasi serta menjadikan pelanggan itu nyaman dan membangun kehidupan pelanggan yang lebih baik dengan menggunakan produk dari Unilever tersebut. Yang terakhir ada produk Food and Refreshment yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan juga gitu. Lalu bagaimana sih perusahaan diukur dari laba di tahun 2022 dan kesejahteraan sosialnya? Jadi selama 2022 perusahaan terus memperkuat fundamental bisnisnya menuju pertumbuhan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Dikarenakan di tahun 2002 perusahaan terus memperkuat fundamental bisnisnya karena di tahun 2021 juga mengalami keterpurukan karena adanya COVID-19. Jadi
2022 ini perseroan terus menerus memperkuat fundamental bisnisnya. Nah, perusahaan juga menjalankan 5 prioritas strategis, yaitu memperkuat dan unlock potensi penuh dan brand-brand utama. Yang kedua, memperluas dan memperkaya portofolio ke premium dan value segment. Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan dan channel utama. Yang keempat, menerapkan everything di semua lini bisnis. Dan yang kelima, menjadi yang terdepan dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Di dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan ini, semua itu sejalan dengan strategi tersebut. Perusahaan meningkatkan belanja media, meluncurkan beragam inovasi baru, melakukan pengembangan pasar untuk merekrut lebih banyak konsumen dan meningkatkan konsumen, serta mentransformasi channel agar dapat melayani konsumen dengan semakin baik lagi. Perusahaan telah memperkuat brand-brand besar di 2022 dengan cara meningkatkan investasi belanja iklan yang lebih tinggi dari 30% jika dibandingkan tahun 2021 dan meningkatkan kualitas inovasi produk yang lebih baik lagi. Upaya tersebut terbukti sangat manjur ya. Buktinya sampai sekarang PT Unilever berhasil memperkuat fundamental bisnis itu menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Sekian presentasi atau sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.